Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Rafi Rizkullah dari 11 TVLM 2 absen 20 di kelompok 4. Nama saya Muhammad Admir Rifki, absen 23. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Fadil, absen 22 dari kelas 11 TPLN 2 dan dari kelompok 4 PKK. Perkenalkan nama saya Muhammad Ruliansyah, nomor absen 24. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ari Azhar, kelas 11 TVLM 2 dari kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hafiz Trabani dari kelas 11 TVLM 2 nomor absen 18. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Fitrio Rivaldi. Saya dari kelompok 4. Saya absen 19. Di situasi seperti keadaan sekarang ini, banyak dari kita yang mencari bagaimana sih cara mendapatkan uang di rumah, apalagi di situasi pandemi corona yang kayak gini. Sebenarnya kita bisa kok mendapatkan uang atau duit dengan membuat suatu usaha sendiri juga bisa. Ada beberapa peluang dalam memanfaatkannya jika ada kemauan serta niat yang berlebih. Di sini kelompok kami memilih suatu produk yang buatan sendiri, yaitu masker kain yang dibuat secara sendiri di rumah. Hal yang seperti ini sudah banyak yang dilakukan oleh orang-orang di luar sana. Jadi ya, hal yang seperti ini tuh sangat mudah dan juga yang menurut saya atau kelompok kami sendiri itu ya paling enak. Dan juga ya, kita memanfaatkan dari beberapa bahan yang menurut kita juga gampang dicari dan juga sudah terbukti terjangkau dan juga banyak diminati oleh orang-orang di luar sana juga. Di sini juga mencegah juga untuk mencegah limbah medis tentunya. Pada masa ini, yaitu masa pandemi corona, kita semua menjalankan PSBB. Karena PSBB, sekolah diliburkan atau belajar di rumah, yang pekerja kantoran bekerja di rumah, dan semua usaha dibatasi atau ditutup untuk menghentikan mata rantai virus corona. Tetapi kalau kita di rumah saja, bagi wirausaha yang usahanya ditutup, mereka tidak bisa bayar listrik, air, dan tidak bisa beli makanan. Dan pemerintah pun melonggarkan PSBB dan semua wirausaha boleh dibuka, tetapi harus dibatasi juga. Dan maka dari itu kita harus memakai masker, dan pemerintah juga mewajibkan bagi warganya untuk memakai masker. Maka dari itu saya mendapatkan ide peluang usaha dari pandemi ini. Masker sangat dibutuhkan untuk memutus rantai virus corona. Saya memilih ide peluang usaha ini untuk memutus rantai virus corona dan tentu saja mendapatkan penghasilan. Dan pasti banyak orang lain yang akan berjualan masker. Masker yang kita jual yaitu masker kain berlapis 3. Masker kain berlapis 3 ini sangat dianjurkan oleh pemerintah dan WHO karena dapat memfilter udara yang mengandung virus corona. Kalau masker jenis lain seperti masker scuba dan buff tidak mampu untuk memfilter udara yang mengandung virus corona karena maskernya berlapis satu saja. Di sini saya akan membacakan hasil dari kelompok saya. Usaha yang menawarkan barang atau jasa yang dibutuhkan. Di sini kelompok kami, kelompok 4 khususnya memilih masker kain karena masker kain merupakan barang yang sangat dibutuhkan pada masa pandemi corona seperti ini, karena masker ini yang mudah didapatkan dan harganya terjangkau. Masker ini memiliki beberapa keunggulan. Pertama, masker kain ini memiliki efisiensi filtrasi atau kemampuan menyaring partikel yang lebih baik dari masker scuba, karena masker ini memiliki serat yang padat yang tidak tembus pandang. Dan dari segi bahannya pun, bahannya nyaman, tidak mudah sobek, dan bisa dibuat 3 lapis sesuai saran WHO. Daya beli dari masyarakat atau seberapa besar keinginan masyarakat untuk membelinya. Seperti yang kita ketahui bahwa pada saat ini telah terjadi pandemi COVID-19, maka dari itu pemerintah mewajibkan kita untuk memakai masker bila keluar rumah. Makanya masyarakat sangat memerlukan masker. Terlebih lagi masker kain yang terbuat dari
bekas kain pakaian atau kaos yang bisa digunakan berulang-ulang kali, serta masker dengan 3 lapis agar kita terhindar dari penularan virus. Nah, salah satu contohnya ada masker kain bekas kain batik. Pasti sangat menarik dan dapat membuat minat dari kalangan ibu-ibu, karena masker ini sangat cocok untuk dipakai berpergian dalam acara keluarga atau acara pernikahan. Dan batik ini juga salah satu kebanggaan dari Indonesia, jadi jadi sangat unik, maka dapat menarik masyarakat untuk membelinya. Ya, di sini terlihat bahwa masker ini terbuat dari bahan kain katun. Rata-rata bahan dari masker ini terbuat dari spray atau bahan baju yang higienis dan bersih. Masker ini dibuat dengan 3 lapis bahan yang pastinya sudah memenuhi standar WHO. Ada banyak kenyamanan yang dapat dipakai pada masker ini. Masker ini sangat mudah sekali dibawa kemana-mana. Dan cara membersihkannya pun sangat mudah. Cukup dicuci saja dengan bersih. Motif dan warna pada masker ini sangat beragam. Dari motif batik, polkadot, motif yang kekinian, dan masih banyak lagi yang dapat kami temukan untuk pembuatan masker kain ini. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis SWOT. Analisis SWOT adalah metode perancangan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi kegiatan. Yang pertama, kekuatan atau strength, yang kedua, kelemahan atau weakness, yang ketiga, peluang atau opportunity, dan yang keempat, ancaman atau threat dalam suatu proyek atau suatu spesifikasi bisnis. Yang pertama, strength atau kekuatan. Dalam hal ini kami memiliki 2 poin utama, yang mana 2 poin ini sangatlah mempengaruhi kekuatan kami dalam berusaha. Yang pertama, kondisi sekarang sangat mengharuskan serta pemerintah menganjurkan dan bahkan mewajibkan. Yang kedua, pemasarannya sangat mudah. Yang kedua, weakness atau kelemahan. Kelemahannya persaingan antar usaha yang ketat. Yang kedua, semua orang membuka usaha yang sama. Yang ketiga, opportunity atau peluang. Peluangnya adalah pemerintah mewajibkan memakai masker. Yang kedua, dapat menarik minat konsumen karena memiliki harga yang terjangkau serta memiliki desain yang unik dan variatif. Yang keempat, threat atau ancaman. Ancamannya banyak usaha yang sejenis bermunculan. Yang kedua, sulit mendapatkan pelanggan tetap. Di sini saya mau menjelaskan tentang analisis 5W1H. Apa sih itu 5W1H? Yang pertama itu what. Maksud dari what itu sendiri adalah jenis usaha yang akan kita ambil. Yang kedua yaitu why. Maksud dari why itu sendiri ialah kenapa memilih usaha tersebut. Dan when, maksud dari when adalah kapan kita akan memulai usaha tersebut. Where, di mana akan memulai usaha tersebut. Dan who, siapa yang terlibat dalam usaha tersebut. Dan how, bagaimana cara membuat produknya. Oke. Di sini saya mau menjelaskan analisis dari 5W1H untuk produk yang akan saya buat nanti dan usaha yang akan saya bentuk nanti. Pertama itu what. Di sini saya mau membuat masker unik. Dan why? Kenapa saya membuat masker unik? Karena di balik kondisi yang sangat berpeluang dan sangat memungkinkan, menjual masker ini memiliki banyak kemudahan. Itulah kenapa saya mau memilih untuk berusaha membangun usaha masker unik. Dan when? Kapan saya bisa memulai usaha ini? Jawaban saya secepatnya, di masa pandemi ini yang pasti. Lalu where? Di mana saya akan memulai? Saya tidak memiliki ketentuan tempat secara fisiknya, tapi saya mempunyai ketentuan tempat secara maya. Kami menargetkan untuk menjualnya di seluruh online shop dan membuat web pribadi toko kami sendiri. Dan who? Siapa orang-orang yang terlibat di sini? Tentu saja kelompok kami.
saya, dan seluruh masyarakat yang akan menjadi calon konsumen kami tentunya. Dan yang terakhir, itu how, bagaimana saya membuat produk tersebut. Di sini saya akan menjelaskan secara terperinci bagaimana saya membuat produk tersebut. Yang pertama, cuci dan keringkan terlebih dahulu kain agar steril saat digunakan. Lalu, ukur panjang kain dan gunting menjadi 2 bagian persegi panjang dengan ukuran masing-masing sekitar 30 x 15 cm. Lalu, bedakan pola bagian depan dan belakang masker agar tidak mudah tertukar. Lalu, tumpuk 2 kain persegi panjang, jahit bagian belakang kain, menghadap ke depan, lalu jahit setiap sisi lapisan hingga kain menyatu. Sisakan sedikit ruang di kedua ujung kain untuk menyelipkan strip kain atau tali sepatu. Selipkan tali pada tiap ujung sisi kain, lalu tahan dengan peniti atau penjepit kertas agar tali tidak bergeser. Jahit seluruh lapisan kain secara backstitch atau jahit berulang agar jahit lebih kokoh. Dan masker siap digunakan.